Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga, sebab hidup mantan dari mapan jadi hancur berantakan. Sekarang mantan mapan ya, tapi mantan lupa bahwa dia bisa mapan karena kita support. Kita membantu dia ya, untuk bekerjanya, untuk merampungkan kuliahnya, dan kita tidak pernah minta apa-apa kepada dia, bahkan mungkin seluruh kebutuhan dia, kita yang membantu, kita yang mencarikan. Tetapi ya manusia begitu. Ketika dia mapan, dia lupa diri. Dia lupa siapa yang sudah menemani dia sampai bisa seperti saat ini. Nah, dan kemudian mantan mengkhianati kita. Dia memilih bersama orang ketiga. Artinya, dari mantan merasakan hidup yang mapan yang membuat dia lupa diri dan melupakan kita. Bersama orang ketiga, mantan akan merasakan pula hidupnya akan jadi hancur berantakan. Mungkin sampai tidak punya apa-apa lagi. Nah, jadi ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah ketika orang ketiga itu, dia gaya hidupnya sangat mewah tapi kerja malas. Atau bahkan tidak punya pekerjaan. Gaya hidupnya luar biasa, cara berpakaiannya, bajunya mahal-mahal semua, ya. Kemudian perhiasannya semuanya serba mahal, tapi kerja malas, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Maka siapa tuh yang akan disuruh untuk membeli itu semua? Ya tentu saja mantan ya. Kita tahu mantan sekarang tabungannya banyak, tapi juga tidak didapatkan dalam waktu 1 hari. Dia menabung selama bertahun-tahun, tapi mungkin bersama orang ketiga, tabungan mantan yang sudah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan itu membuat dia sombong karena merasa tabungannya banyak sehingga dia mengkhianati kita. Nah, bersama orang ketiga mungkin cuman butuh waktu beberapa bulan saja untuk membuat tabungan mantan habis semua dengan gaya hidup yang seperti itu. Yang kedua, orang ketiga untuk memenuhi gaya hidupnya tadi bisa saja dia berhutang kemana-mana. Nah, jadi kehadiran mantan ini memang dia butuhkan. Buat apa? Buat nyaur hutang, buat membayar hutang dia. Sehingga tadi, ya, modal mantan untuk membuat perubahan dalam hidupnya, yakni tabungannya tadi. Ternyata bersama orang ketiga, tabungannya bukan bertambah, tapi justru mantan harus membantu membayar hutang orang ketiga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, yang paling penting. Orang ketiga itu, kenapa dia mau dengan mantan? Karena dia melihat mantan mapan. Kenapa dia mau? Karena dia punya kebutuhan yang banyak. Misal dia tulang punggung keluarganya, orang tuanya juga nganggur semua, adik-adiknya banyak. Ya. Nah, dia diminta oleh orang tuanya untuk membantu sekolah, kuliah, pendidikan adik-adiknya. Nah, maka kehadiran mantan ini tujuannya buat menjadi sponsor agar adik-adiknya bisa kuliah. Ya, padahal
mantan dengan adiknya sendiri, adik kandungnya, pelitnya luar biasa. Ya, adik kandungnya misal nemui dia minta uang ya untuk bayar kuliah, hitungannya bukan dikasih padahal adik kandung, pinjam. Ya, harus dikembalikan. Kalau adik kandungnya minta uang untuk transport dan lain-lain ya, cuman dikasih misal 10.000 rupiah. Ya, padahal sekarang mungkin orang beli minum, beli es teh atau beli air mineral begitu kan, ya mungkin harganya yang 10.000 pun sudah ada. Itu. Jadi mantan dengan adik kandungnya saja pelitnya luar biasa, dan sekarang dia dipaksa untuk mengeluarkan uangnya untuk adik-adiknya orang ketiga. Ya karena mantan pengen kelihatan keren begitu, ya dia keluarkan uangnya. Dan cepat saja tuh, ya. Zaman sekarang jangankan misal membiayai kuliah adiknya orang ketiga 3 orang, misal gitu. Biayai kuliah 1 orang saja sekarang uang tabungan ratusan juta cepat juga habisnya. Apalagi kalau adiknya orang ketiga sampai 3 orang kuliah semua. Dan itu dipasrahkan kepada mantan semua untuk membiayainya. Ya, jadi habis semua apa yang mantan miliki pada saat ini. Nah, jadi biasanya tuh ya orang ketiga itu modelnya itu 3 ini. Dan itu yang kemudian akan membuat mantan hidupnya jadi kacau balau, hancur berantakan, dan balik ke nol kembali. Ya, dan di situ tuh mantan baru menyadari, ya biarpun mungkin dia betul-betul jatuh cinta kepada orang ketiga, mungkin dia lebih memilih patah hati saja deh, daripada dia tidak punya apa-apa. Ya. Nah, jadi memang semuanya butuh waktu ya, bagi orang untuk menyadari mana yang terbaik untuk dia, walaupun dia tidak terlalu menyukainya. Misal mantan sudah bosan dengan kita, tetapi dalam perjalanannya dia akan menyadari bersama kita dia bisa bekerja, bersama kita dia bisa nabung, bersama kita dia bisa punya macam-macam. Walaupun dia sudah tidak punya rasa greget lagi kepada kita, mungkin karena jenuh dan seterusnya. Sementara bersama orang ketiga yang betul-betul dia sukai, dia cintai, betul-betul dia idam-idamkan, tapi ternyata bersama orang ketiga dia jadi tidak punya apa-apa. Nah, jadi butuh waktu tuh bagi manusia memang untuk menyadari itu semua. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.